Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dapat delima dari Ibu Atun, semoga makin istiqomah. Kita ngaji di Hikmah Pantun. Kita lanjutkan bacaan kitab Nasha'ihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu, dan maqalah yang ketujuh. An Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nawwal. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansor, dari Bani Al-Ansor, ya, kaum Ansor yang ada di Madinah, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda. Apa isinya? Mazala Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu yaj'aluhu warithan. Nabi nggak henti-hentinya mendapat wasiat dari malaikat Jibril. 7 wasiat. Yang pertama, supaya berbuat baik kepada tetangga. Sehingga kata Nabi, sehingga aku menyangka itu tetangga berhak juga dapat warisan. Ini bab tetangga jangan dianggap remeh. Karena Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memesankan, yang kurang lebih maknanya bukan termasuk golonganku yang dia nggak bisa tidur karena kekenyangan, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Dan ingat, kita pernah bahas di episode yang telah lalu, perihal tetangga bukan hanya untuk yang seakidah. Jadi kalau kita membantu kepada tetangga, apalagi yang membutuhkan, jangan kita tanya dulu status agamanya, Islam apa bukan. Enggak gitu. Islam mengajarkan luar biasa, enggak memandang dia yang muslimkah atau non-muslimkah, sesama tetangga. Tuh, yang pertama wasiat malaikat Jibril. Apalagi kita disebut-sebutkan, wa mazala yusini bin nisa hatta zonantu annahu sayuharrimu talaqahunna. Yang kedua, wasiat malaikat Jibril supaya biar sayang sama bini, sama istri. Ya, tolong yang suka galak sama istri. Nih bukan kata saya, kita lagi ngaji. Wahai para suami, termasuk diri saya, wasiat malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi, sehingga kata Nabi, wasiat Jibril supaya berbuat baik sama istri, sehingga aku menyangka itu haram mentalak istri. Dan istri kita nggak minta banyak. Wahai para suami, aku mau naik onta, tapi onta yang di Palestina. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku bahagia lahir batin. Yang ketiga apalagi, wa mazala yusini bil mamlukin hatta zonantu annahu yaj'alu lahum waqtan ya'tikuna fihi. Kalau sekarang udah ada zaman perbudakan, berarti mungkin bisa kita terjemahkan luas buat mereka-mereka yang mengabdi di rumah tangga kita. Asisten rumah tangga kita, driver kita, tukang kebun kita. Tuh, berbuat baik kepada mereka sehingga aku menyangka semuanya wajib untuk dimerdekakan. Yang keempat, apalagi disebutkan, wa mazala yusini bisiwak hatta zonantu annahu faridatun. Tidak henti-hentinya malaikat Jibril berwasiat kepadaku, kata Nabi, untuk tidak meninggalkan siwak. Siwak yang asli pakai kayu irok. Itu kalau kita lagi umroh, lagi haji, itu oleh-oleh yang murah meriah. Karena 10 real udah dapat berapa gepok gitu. Kita bisa bagi se-RT. Itu yang langsung. Memang Nabi belum ada pasta gigi, belum ada sikat gigi, pakai seperti itu. Itu getah-getahnya yang menjadi nanti obat pencegah daripada penyakit liver. Ya, ditafsirkan sekarang, maksudnya apalagi habis makan makanan yang menimbulkan bau yang nggak enak. Apakah jengkol, apakah pete, apa? Ya, berarti tafsiran luasnya sekarang sikat gigi. Jadi tidak menimbulkan aroma yang bau yang nggak sedap. Itu saking menganggap Nabi sehingga menganggap itu jadi fardu. Apalagi yang berikutnya, wa mazala yusini bisolati fil jamaah hatta zonantu annahu la yaqbalullah ta'ala sholata illa fil jamaah. Yang berikutnya Nabi diwasiatkan oleh malaikat Jibril nggak berhenti-berhenti untuk jangan sampai nggak sholat berjamaah. Sehingga aku menyangka, kata Nabi, nggak diterima sholat kalau nggak berjamaah. Karena memang berjamaah luar biasa, ikhwafillah. Kita untuk dari takbir hingga salam 100% khusyuk berat. Tapi di saat berjamaah keuntungannya sangat amat luar biasa. Tuh, pentingnya berjamaah. Jadi tolong
buat kita semua, termasuk buat saya bicara, di saat ada kesempatan untuk bisa berjamaah, jangan munfarid, jangan sendirian. Apa yang disebutkan di sini? Wa mazala yusini bi qiyamil lail hatta zonantu annahu la nauma bil laili. Tuh yang keenam. Wasiat malaikat Jibril supaya jangan berhenti untuk menghidupkan malam dengan ibadah. Sehingga malaikat Jibril berwasiat sering kepada Nabi begini, Nabi menyangka, Nabi sangka Nabi mungkin nggak boleh tidur dalam semalam. Saking betul-betul memesankan supaya menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Dan ingat, waktu yang paling pas untuk kita curhat, munajat kepada Gusti Allah dari 24 jam memang di sepertiga malam. Jadi bukan curhat di status WA, bukan di story, bukan di Facebook, tapi yang paling tepat silahkan curhat sejadi-jadinya. Dan Allah yang kita curhatkan di sepertiga malam, Allah yang berjanji. Surat Al-Isra ayat 78-79. Aqimis sholata liduluki syamsi ila gosakil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dan di waktu fajar. Dari mulai fajar kizib, fajar sodik. Minta pada Allah. Kenapa? Disaksikan oleh para malaikat. Malaikat bukan mengambil lagi. Kita lagi begini. Malaikat ngeraup akan permintaan doa kita. Bahkan di ayat ke-79 dari surat Al-Isra, Allah berjanji, Allah tempatkan di tempat yang terpuji. Karena masih di dunia, terpuji di dunia. Dunianya, yang pejabat dengan jabatannya, yang pebisnis dengan bisnisnya, yang pelajar dengan profesi pelajarnya, yang ustadz dengan ustadznya. Allah angkat maqama mahmudah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wa mazala yusini bi dzikrillahi ta'ala hatta zonantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi. Pesan malaikat Jibril, jangan berhenti untuk selalu berzikir kepada Allah. Sehingga kata Nabi, aku menyangka nggak boleh ngucap omongan kecuali adalah zikir. Karena memang dalam ayat yang lain Allah berjanji, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya Allah, kalapa cengkir dari Cipinang, orang yang gemar berzikir, hati Allah buat tenang. Semoga penuh manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.